Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hizbun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Beberapa hari yang lalu saya diundang nonton film. Ini filmnya sebenarnya genrenya remaja, yakni Cinta Subuh. Nah, ini menarik sekali karena film ini adalah film tentang bagaimana perjuangan seseorang itu bisa melaksanakan sholat subuh selama 40 hari berturut-turut. Jadi habit semacam itu, dan filmnya sudah beredar di seluruh saya kira di berbagai kota-kota di Indonesia sudah beredar. Saya mendengar kabar sudah ada ratusan bioskop yang memutar filmnya itu. Tapi untuk detailnya supaya saya nggak salah, saya mesti mengajak Anda untuk menggali apa sih sebenarnya misi di balik film ini. Saya ngajak Anda untuk ngobrol dengan co-founder Pejuang Subuh, Mas Riko. Assalamualaikum, Mas Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya nggak sebut nama panjangnya, nanti ada di situ ada namanya Riko Arisakti Prihatwono ya, nama lengkapnya ya Mas ya. Siap, ya betul. Kalau pokoknya ini Mas Ari. Nah, Mas Ari kemarin terima kasih ya sudah diundang nonton film. Sama-sama Mas, siap. Oke, jadi ini film sekarang sedang tayang di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia ya? Iya, dan juga Malaysia Mas. Oh, Malaysia juga. Oke, ya. Insya Allah Brunei juga nyusul. Ya. Oke, berapa bioskop sekarang yang tayang? Around 120 Mas. Oke. Nah, biasanya ini sudah berapa pekan ditayangkan dan berapa jumlah penontonnya sampai sejauh ini? Kemarin kalau ngobrol-ngobrol itu sudah 150.000 sih, udah lumayan sih sebenarnya, alhamdulillah. Jadi sini cukup ya, animo publik merespon film ini cukup bagus ya? Menarik. Dan yang menarik, jadi market yang paling gede bukan dari market yang homogen ya, muslim yang ini ya, tapi ternyata kaum milenial yang banyak, terutama yang banyak nonton sih. Jadi kalau kita mikir kalau film dakwah itu kan biasanya homogen ya, yang pakai jilbab, terus yang kajian gitu ya, ternyata enggak, ini marketnya luas, anak-anak muda yang pengen punya ada hiburan dan punya value yang ada value-nya pada nonton gitu, alhamdulillah, dan ramai. Oke, itu gimana sih cerita kemudian bisa lahir film ini, dan kemudian apa kaitannya ini dengan komunitas Pejuang Subuh? Iya, jadi awalnya suatu waktu, jadi mau cerita dulu tentang Pejuang Subuh. Pejuang Subuh itu lahir di Ramadan 2012. Pada saat itu kita nge-tweet ya, karena kita termasuk yang awalun lah untuk memulai dakwah melalui sosial media. Dan pada saat itu Twitter mulai. Dan Twitter kita mulai dengan tweet pertama di Ramadan 2012. Dan kita ingin menyemangati anak-anak muda untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Memang masalah kita semua ya, paling susah itu memang bangun subuh gitu. Berat ya, katanya subuh dan isya. Tapi kalau isya relatif masih banyak yang bisa ya, subuh yang paling berat saya kira ya. Ya, kalau zaman dulu karena isya kan juga udah gelap ya. Sekarang karena udah ada lampu penerangan ya. Tapi kalau subuh itu memang PR-nya masih luar biasa. Dan bermula dari beberapa kawan-kawan itu yang memang awalnya memang ini awal dari hijrah beberapa teman-teman, ada Mas co-founder yang lain, ada Mas Didot, ada Mas Iman gitu ya. Mereka berdua ini kan dulu awalnya dari clubbing lah ya, dari clubbing terus ke masjid. Ternyata yang di masjid itu banyak yang sesepuh, ini sepuh gitu ya. Nggak ada yang anak muda gitu. Akhirnya mulai mencoba menyemangati diri sendiri, saya diajak kemudian, dan akhirnya mulai nge-tweet, dan alhamdulillah respon teman-teman di Twitterland ya, zaman itu namanya, di Twitterland itu luar biasa, dan mulailah muncul beberapa cabang ya, ada Pejuang Subuh Bandung, dan ada beberapa daerah lain yang mendeklarasikan pengen membuat Pejuang Subuh. Dan jujur yang di Jakarta malah belum punya base camp. Jadi memang kita base camp-nya di online. Alhamdulillah. Dan kita memberikan tantangan kepada mereka untuk kalau bisa 40 hari sholat subuh dan report melalui sosmed ya. Kita ganjar mereka dengan fallback. Di fallback
akun Pejuang Subuh. Pada saat itu ya mungkin sederhana tapi luar biasa buat mereka gitu, di fallback Pejuang Subuh. Dan kita waktu itu masih punya prime time. Kalau prime time biasa kan ya pagi, siang, malam sama jam 9 ke atas. Kalau kita prime time-nya jam 4 sampai jam setengah 4 sampai jam 5. Itu prime time dan ramai sekali gitu ya. Dan luar biasa. Dan itu di 2012, kemudian nggak begitu lama ada Mas Gifar, Ali Gifari, yang penulis novel Cinta Subuh. Pada saat itu belum ada novelnya. Jadi mereka cerita, waktu itu saya di kantor, terus ngopi kita, Mas, aku ini punya PH tapi bangkrut. Kenapa? Ya habis, ya anak muda Mas. Kenapa? Kita bikin film esek-esek sama film horor. Nah, terus ya udah bangkrut gitu. Nah, terus gimana? Ya udah kita buat inilah sebagai inilah terakhir lah. Pokoknya kita mungkin nggak di dunia film lagi, Mas. Oh gitu. Kita buat namanya film Cinta Subuh gitu. Wah, terus saya tonton kan, saya lihat gitu di laptop waktu itu. Wah ini menarik juga nih. Karena waktu itu sebelum Gifar ketemu kita belum ada obrolan sama sekali, dan kita juga baru kenal pada saat itu gitu. Dan mereka mendatangi saya karena kita dari Pejuang Subuh gitu, sesederhana itu. Dan ternyata frekuensinya sama, saya lihat, dan akhirnya kita mulailah untuk roadshow premier. Jadi bukan ini premier sebenarnya Mas Gifar ini dia mau coba hijrah gitu ya, dari tadinya bikin film esek-esek dan horor, kemudian mulai bikin film dakwah. Sebenarnya gitu. bukan hijrah juga sih. Apa udah itu? Pokoknya terakhir kali mau bikin film udah gitu aja, terus nggak mau di dunia film, sebenarnya sederhana itu gitu. Terus akhirnya udah saya lihat, itu belum masuk di YouTube, masih di apa di laptop aja. Terus kita akhirnya coba premier waktu itu di kajiannya Pejuang Subuh, kita punya kajian gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman di Al-Azhar dan sebagainya, kita coba untuk dalam lingkup kecil lah ya, premiernya gitu, kita roadshow gitu. Nah, ternyata menarik, sambutannya menarik, dan ada juga yang tidak setuju gitu. Ya, ini satu kisah. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nonton film Cinta Subuh yang di YouTube, itu ada adegan boncengan gitu ya antara Ratih dan pacarnya gitu. Dan itu menimbulkan polemik karena itu kan istilah gitu ya, nggak boleh bersentuhan dan sebagainya. Cukup rame itu, jadi waktu itu di sosmed, di Facebook itu wah banyak yang nggak setuju gitu. Tapi saya mikir, wah ini kalau polemik itu menarik untuk menjadi marketing gitu kan. Semakin besar polemik, orang semakin penasaran sebenarnya untuk nonton. Dan alhamdulillah ternyata jumlahnya penontonnya meningkat gitu, dan akhirnya mereka mendeklarasikan menjadi filmmaker muslim, FMM namanya. FMM, terus mirip kemudian nih, FNN sama FMN ya. Iya, FMM, filmmaker muslim. Dan akhirnya mereka membuat sequelnya, Cinta Subuh 2, Cinta Subuh 3, Cinta Subuh 4. Dan di Cinta Subuh 2 sudah mulailah pesan dari Pejuang Subuh masuk. Ada misi 40 hari tidak terputus, mengajak orang untuk itu, dan kemudian menggunakan baju Pejuang Subuh, dan ada pesan-pesan yang lain yang ya istilahnya ini sejalan dengan kita gitu. Dan alhamdulillah di 234 sambutan penonton YouTube sangat luar biasa dan antusias. Nah, setelah itu Mas Gifar bilang, Mas aku kayak mau bikin novel, Mas. Wah, mantap. Judul apa gitu? Sama sih judulnya gitu. Ya udah, pesan aku cuma satu. Aku nggak pesan apa-apa, nggak pesan nama aku ada di situ atau apapun. 40 harinya jangan ditinggal. Dicoba dulu 40 hari, kalau baru udah lulus, barulah bikin novel. Dan dia cerita baru 2 tahun lolos 40 hari tidak terputus, karena memang agak susah ya. Tahun berapa itu ketika niat mau bikin novel tuh? Around 2016-an, 2017-an lah saya. Ya. Dan 2 tahun, dan akhirnya bisa gitu ya, udah bisa, terus akhirnya menyelesaikan, dan alhamdulillah booming juga novel Cinta Subuh. Dan akhirnya ngobrol sama Falcon lah mereka, dan seperti yang kita lihat, mega bintang, penuh dengan bintang, dan ya silakan nonton sendiri, jangan sampai spoiler juga. Full color, full musik, dan
menurut saya ini project Allah lah, project Allah dalam artian nggak mungkin kita merencanakan sedemikian dan hasilnya luar biasa kayak gini. Dan saya kemarin ketemu dengan case-nya Mas Dimas Seto juga bilang bahwa ini luar biasa di atas ekspektasi dia. Terus kemudian kami ngajak juga Pak Menteri Parekraf semalam nonton bareng dan juga memuji. Saya sangat bangga bisa hadir di sini, dan ini merupakan nilai-nilai religi yang sangat dalam dan bisa membawa satu pesan dakwah, tapi juga dibungkus dalam suatu karya seni, karya film. Tentunya kita perlu apresiasi, dan menurut Mas Dimas ini sangat milenial sekali, jadi bahasanya kekinian, dan oleh karena itu kami di Kemenparekraf memberikan apresiasi. Dan tentunya tadi ini waktunya tugas di Kementerian Parekraf ini kan bertubi-tubi. Baru saja kita kebangkitan pariwisata, terus tiba-tiba Saudi Arabia melarang warganya ke sini. Padahal warga kita yang ke sana ribuan setiap. Jadi ada sebuah kebijakan yang asimetris dan sedang kami perjuangkan. Saya tadi bilang sama Pak Riko, karena kalau waktunya susah, kenapa nggak kita nontonnya subuh-subuhan aja? Setuju? Setuju. Setuju atau setuju? Jadi memang alhamdulillah jadi berkah gitu ya. Jadi film ini tidak hanya sekedar kalau biasanya kadang-kadang kalau kita film dakwah itu kan selalu homogen ya. Homogen di satu klaster tertentu gitu ya, dan nggak bisa melewati istilahnya ada satu rintangan untuk meluaskan market. Tapi justru ini market milenial yang suka dengan gaya-gaya K-pop, monggo bisa nonton, luar biasa sih. Ya, itu Mas, kurang. Ya, oke. Saya juga nggak mau spoiler juga, tapi saya nonton keren dan saya terkesan ini. Suasana pengambilan lokasi syutingnya bagus-bagus ya. Di mana itu Mas ya? Kok indah-indah pemandangannya ya? Ada di Masjid Bani Umar, terus ada beberapa inilah gitu. Dan jujur itu pas saat COVID-nya lagi tinggi-tingginya. Oh. Dan itu seharusnya rilis di 2020 harusnya. Pantas kok jalanan Jakarta masih sepi gitu kelihatannya ya. Oh, gambarnya. Oke. Baru saya paham. Iya. 2020 harusnya mereka rilis, tapi karena terpotong pandemi, ternyata qadarullah 2022 berarti barengan sama satu dekade pejuang subuh. Mungkin diatur seperti itu. Alhamdulillah. Oke, tapi sebenarnya apa? Saya kira ini message utamanya berkaitan bagaimana mengajak para remaja, anak-anak muda Islam itu untuk mulai aktif sholat subuh di masjid gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya itu? Ya, jadi memang kan kata kunci dari kalau kita mau ngomong paling sederhana, disiplin diri itu kan mulai pada saat subuh ya. Keberkahan itu mulai hadir pada saat subuh. Bahkan Rasulullah juga mendoakan umatnya untuk memberikan keberkahan pada saat subuh. Dan sebenarnya itu tidak hanya untuk kaum muslimin gitu. Bahkan bagi teman-teman yang beragama lain, bahwa kesuksesan itu harus dimulai pada saat subuh. Kita dengar banyaklah tentang istilah early bird gitu kan. Nah, kalau early bird itu kan kalau kita beli tiket konser atau tiket apalah gitu kan, kalau dengan early bird lebih murah gitu ya. Nah, itu juga kalau istilah orang Indonesia, rezeki jangan dipakai dipatok ayam, kalau ini seperti itu bahasanya. Tapi intinya bahwa keberkahan pada saat sebelum subuh, bahkan orang-orang sukses apapun agamanya mereka selalu bangun di saat subuh. Dan itu banyak sekali hal yang kita belum mau mengadakan penelitian yang lebih dalam ya. Bahkan mandi sebelum subuh itu mencerdaskan pikiran, menguatkan otot dan sebagainya. Itu banyak di antara para guru-guru bukan guru spiritual yang punya kemampuan untuk pengobatan itu selalu bilang seperti itu. Jadi subuh ini banyak hal gitu. Nah, kebetulan beberapa guru mengatakan bahwa obat dari segala penyakit hati dan sebagainya itu adalah bisa dengan subuh 40 hari tidak terputus. Jadi itu obat dari segala macam penyakit dan masalah gitu. Ya. Ini kita coba, ini benar-benar kita coba, kita praktekkan. Dan teman-teman tuh rata-rata kalau teman-teman pejuang subuh di awal-awal kita mulai itu banyak yang dari teman-teman yang hijrah gitu ya, yang mulai dari dunia yang gemerlap gitu ya, terus kemudian merasakan bahwa hidupnya hampa, belangsakan dan sebagainya.
akhirnya mencoba tantangan kami gitu loh, mencoba tantangan 40 hari sholat subuh tidak terputus di masjid. Tantangan itu diterima dan kemudian banyak sekali perubahan-perubahan kehidupan yang terkadang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Dan itu sudah kami bukukan juga di buku Pejuang Subuh. Itu kisahnya kayak kisah, kalau bahasanya kayak chicken soup gitu ya, sederhana tapi cerita tentang perubahan-perubahan yang nyata yang dialami setelah mereka menjalani bahasa kutipnya terapi sholat subuh 40 hari tidak terputus. Gitu. Tapi harus konsekutif ya, harus 40 hari tidak terputus. Pernah suatu waktu ada yang, gue sekarang menjadi ketua Yayasan Pejuang Subuh, Mas Wiskam, itu 39 putus. Karena waktu itu kesiangan dan sebagainya. Akhirnya mereka ngulangin lagi, tapi dengan perasaan galau gitu ya. Karena bisa 39 lolos itu udah luar biasa gitu. Dan akhirnya rata-rata kalau di Jakarta itu rata-rata 2 tahunan baru bisa lolos di 40 hari. Jadi nggak bisa langsung, wah gampang nih. Enggak. Berat ya? Jadi 40 hari berturut-turut itu berat ya? Berat sekali. Dan rata-rata baru 2 tahun, 3 tahun bahkan gitu. Dan kadang-kadang orang baru 7 hari udah menyerah gitu. Harus coba lagi. Makanya kita di Pejuang Subuh itu punya kayak apa ya? Sistem yang untuk bisa saling mendukung lah, bangunkan dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak minta apa-apa sih dari teman-teman, kita cuma hanya menyemangati mereka untuk akhirnya mereka bisa menemukan masalah mereka dan mempunyai solusi terhadap masalah mereka gitu aja sih. Kenapa 40 hari dipilih itu patokannya? Iya, 40 hari kan arba'in ya. Jadi memang 40 hari itu adalah waktu paling cepat untuk bisa menemukan keistiqomahan. Jadi kalau orang udah bisa 40 hari biasanya lanjutannya udah nggak susah gitu. Tapi 40 hari itu adalah yang paling cepat untuk disebut bahwa orang itu sudah punya pola baru gitu. Kan ini kan kita ingin membentuk habit baru. Nah, habit baru itu bisa tercipta dengan 40 hari tidak terputus gitu. Nah, ini yang menarik selama pandemi bagaimana Mas? Selama masjid-masjid tutup itu bagaimana programnya? Iya. Memang itu menjadi permasalahan dari kami dan semua lah dari umat muslim sedunia, dan memang kita juga tidak memaksa bahwa mereka di masjid, cukup di rumah gitu ya, asal mereka tepat waktu dan sebagainya, masih kita semangati untuk itu. Jadi memang kita tidak memaksakan diri. Tapi sekarang kalau udah masjid sudah dibuka, ini harusnya kita sudah mulai menyemangati lagi lah untuk bisa kembali ke masjid gitu. Ya, oke. Jadi film ini ada semacam wahana atau sarana komunikasi untuk mensosialisasikan gerakan Pejuang Subuh gitu ya. Apakah setelah film ini diputar itu kemudian animo orang untuk bergabung ke Pejuang Subuh itu meningkat atau belum kelihatan ininya? Bagi kami message-nya tidak untuk menjadi anggota Pejuang Subuh sebenarnya. Tapi kalau dari saya sih sederhananya adalah narasi subuh masuk kepada seluruh segmen gitu ya. Jadi obrolan tentang subuh ini kan narasi baru ya, relatif baru gitu. Ngomongin tentang subuh dan apapun tentang subuh itu masih relatif baru, dan salah satu, jadi visi kami sebenarnya yang paling besar, visi kami itu adalah sholat subuh seramai sholat Jumat. Dan misi kami itu pertama mengenalkan tentang subuh dulu gitu. Baru habis itu mengajak orang sholat subuh. Mau dimanapun terserah sholat subuh. Tapi ketiga baru mengajak orang ke masjid. 4 baru mengajak orang bisa sholat subuh di masjid 40 hari. Jadi yang 40 hari itu baru yang keempat atau kelima gitu. Tapi yang pertama mengenalkan tentang subuh dulu. Dan alhamdulillah dalam hal ini Falcon frekuensinya sama dan bisa alhamdulillah mengenalkan tentang subuh ini kepada kalangan milenial kan gitu. Ya, dan ini kita sambut baik. Betul, yang memproduksi adalah Falcon. Ya. Alhamdulillah ini kisahnya jadi tentang subuh ini menjadi bergema gitu loh, tidak hanya di kalangan muslim tapi juga non muslim. Jadi kita berharap bahwa obrolan tentang subuh, apapun itu tentang subuh, itu menjadi sebuah narasi baru yang dibicarakan orang, dan kita berharap bahwa narasi ini bisa dibawa kemanapun, warung kopi, FYP, TikTok, ataupun seminar-seminar yang orang sampai botak mikirnya, gampangnya kayak gitu. Dimanapun orang ngomongin tentang subuh, kita berharap seperti itu. Ya, Mas, mungkin kan tidak semua orang sempat membaca buku soal Pejuang Subuh ya, untuk kumpulan-kumpulan cerita Pejuang Subuh. Anda bisa ceritakan beberapa yang fenomenal, perubahan signifikan dari beberapa orang yang kemudian ikut menjalani terapi
40 hari berturut-turut untuk sholat subuh ini? Iya, rata-rata sih mereka kan kehidupan malam gitu ya, tentang minum, terus obat dan sebagainya gitu. Mereka mulai menjalani terapi biasanya dengan mandi pada saat sebelum subuh gitu ya, terus kemudian subuh dan sebagainya. Dan rata-rata mereka mulai menemukan, ini bahasanya mungkin agak terlalu gimana gitu, tapi bantuan dari support system mereka itu mulai berubah gitu loh. Dan kadang ada bantuan dari eksternal yang akhirnya membuat masalah. Jadi rata-rata orang yang kehidupan malam sebagai itu kan merasa hampa dirinya gitu, merasa kesepian ataupun merasa dia tidak ada yang menemani, atau mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah marah terhadap situasi lingkungan dan sebagainya. Itu kemarahan itu pelan-pelan mulai reda. Terus dia kayak ada satu hal yang menuntun dia dan akhirnya bisa menemukan jalan, bahkan bisa menemukan jodohnya gitu. Itu yang luar biasa. Itu, dan rata-rata anak-anak muda, anak-anak yang, jadi memang kesannya memang kalau berat gitu 40 hari, tapi kalau kita coba istiqomah itu hasilnya insya Allah sih, saya juga tidak bisa menggaransi gitu ya, tapi bagi yang mempunyai masalah apapun, masalah keluarga, masalah rumah tangga apapun, masalah kesehatan bahkan gitu, coba terapi sholat subuh 40 hari tidak terputus. Mungkin bisa didahului dengan, saya nggak ngomong bahwa sholat yang lain tidak penting ya, tapi ini subuh ini punya peran yang strategis gitu. Jadi kalau misalnya 40 hari udah beres, harusnya sih sholat yang lainnya sih harusnya akan lebih mudah gitu. Tapi ini fondasinya adalah subuh. Oke, kalau dari kan kalau Anda sendiri kan background-nya lawyer ya, Mas. Ya. Anda punya kantor lawyer sendiri dan sebagainya. Dan pengalaman Anda sendiri gimana kemudian Anda terlibat dalam gerakan pejuang subuh? Apakah Anda sendiri sebelum bergabung ini sudah rutin sholat subuh atau Anda baru rutin setelah bergabung ini? Ya, saya udah rutin sholat subuh, tapi memang pada saat itu tidak rutin di masjid gitu ya. Tapi karena ada ajakan ini, saya termasuknya awal mula karena bertiga ini udah kita ikut tantangan ini, kita coba gitu kan. Alhamdulillah berhasil, dan ya bahkan sekarang pun kalau misalnya ada masalah klien gitu ya, pada saat datang ke kami gitu ya, apalagi masalahnya itu bukan masalahnya itu biasa dengan orang lain dan sebagainya, saya biasanya minta terapi sholat subuh dulu gitu. Ini sholat subuhnya dibenerin gitu. Jadi sebagai bagian dari ini, jangan lupa juga ngasih ke anak yatim sebagai bentuk ini. Jadi saya coba untuk itu. Di sisi lain ada hal yang kita bantu secara profesional, dan juga hal yang agar mereka lebih dekat dengan Tuhan ya, kurang lebih gitu Mas. Oke, jadi ini bagi Anda yang punya kasus gitu, tapi kemudian terapi tidak hanya perkaranya dibantuin dan pengen sholat subuhnya konsisten, ini mestinya datangnya ke kantornya Mas Riko Arisakti Prihatona. Sekalian promosi, tapi oke, ini bagi orang yang tertarik, itu bagaimana caranya untuk bergabung dalam komunitas pejuang subuh ini? Oke, nanti bisa menghubungi akun IG Pejuang Subuh @pejuangsubuh.id gitu ya, dan juga bisa di akun-akun IG yang terdapat di Instagram, itu mulai dari beberapa kota. Kita sudah ada 50 kota Mas, dari Aceh sampai Papua gitu. Dan di daerah second city, third city gitu ada Bulukumba, kita juga mulai, ada Melawi, Kalimantan Barat, ada Tembilahan, Riau, 9 jam dari Pekanbaru itu aktif, dan bahkan kemarin juga hadir bersama kita semua dari Tembilahan. Jadi memang semangat subuh itu memang mewakili dan responsif sekali lah dengan ini, luar biasa. Jadi kalau misalnya mau silakan hubungi di Instagram, bisa di mention. Ya, oke. Saya kira ini sangat menarik buat Anda yang tertarik untuk bergabung. Silakan tadi Anda ikuti, follow Instagramnya IG pejuangsubuh.co.id ya, atau ID ya? @pejuangsubuh.id. @pejuangsubuh.id. Oke. Dan jangan lupa ini sekarang filmnya masih diputar, film Cinta Subuh di berbagai kota, ada lebih dari 100 kota di Indonesia. Menarik, jadi Anda tidak merasa digurui sama sekali di film itu. Ya. Ini film tontonan, tapi juga secara tidak langsung memberikan tuntunan, tapi tuntunannya tidak mengajarin sama sekali. Insya Allah mudah-mudahan bisa berkenan di teman-teman semua se-Indonesia, dan bahkan Brunei, Malaysia insya Allah juga
Ya. bisa nonton. Terima kasih Mas Riko, selamat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.